Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Silvia Nurhaliza dan ini teman saya Syafika Naswa Alicia. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan makalah Yang berjudul Jihad Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Di sini saya mau menjelaskan yang pertama ada latar belakang. Latar belakangnya jihad itu apa sih? Jihad itu merupakan konsep yang sangat penting dalam ajaran Islam. Kata jihad berasal dari bahasa Arab, yaitu berusaha dengan sungguh-sungguh. Secara umum, jihad sering diartikan sebagai perjuangan atau usaha keras untuk mencapai tujuan tertentu, terutama yang berkaitan dengan agama Islam. Amar Ma'ruf Nahi Mungkar adalah salah satu pilar agama Islam yang sangat penting. Tegaknya amar ma'ruf nahi mungkar akan menjamin tegaknya Islam dan baiknya masyarakat. Sebaliknya, diabaikannya amar ma'ruf nahi mungkar akan menyebabkan maraknya kemungkaran. Dan yang kedua, itu ada beberapa rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah apa pengertian jihad amar ma'ruf nahi mungkar? 2. Apa syarat rukun jihad amar ma'ruf nahi mungkar? Yang ketiga, apa saja tantangan yang dihadapi dalam implementasi jihad amar ma'ruf nahi mungkar? 4. Bagaimana dampak jihad amar ma'ruf nahi mungkar terhadap perubahan sosial di komunitas? Dan yang terakhir, kelima, bagaimana implementasi jihad amar ma'ruf nahi mungkar dalam konteks masyarakat modern? 3. Ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama adalah untuk mengetahui pengertian jihad amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua adalah syarat untuk mengetahui syarat jihad amar ma'ruf nahi mungkar. Dan yang ketiga, untuk mengetahui tantangan yang dihadapi dalam implementasi jihad amar ma'ruf nahi mungkar. Yang keempat, untuk mengetahui dampak jihad amar ma'ruf nahi mungkar terhadap perubahan sosial di komunitas. Dan yang terakhir, kelima, untuk mengetahui implementasi jihad amar ma'ruf nahi mungkar dalam konteks masyarakat modern. Adapun juga manfaat masalah. Manfaat masalah yang pertama, dapat mengetahui pengertian jihad amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua, dapat mengetahui syarat jihad amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga, dapat mengetahui tantangan yang dihadapi dalam implementasi jihad amar ma'ruf nahi mungkar. Yang keempat, dapat mengetahui dampak jihad amar ma'ruf nahi mungkar terhadap perubahan sosial di komunitas. Dan yang terakhir, kelima, dapat mengetahui implementasi jihad amar ma'ruf nahi mungkar dalam konteks masyarakat modern. Bab yang kedua, pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah pengertian jihad. Jihad secara umum dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama jihad akbar dan yang kedua jihad asghar. Yang pertama, jihad akbar. Jihad akbar ini merujuk pada perjuangan melawan hawa nafsu atau upaya seseorang untuk menjadi pribadi yang lebih baik dengan memperbaiki diri, menjaga iman, dan menjalankan ajaran-ajaran Islam dengan benar. Yang kedua, jihad asghar atau jihad kecil. Ini biasanya merujuk pada perjuangan fisik dalam membela agama Islam atau melawan penindasan, baik secara pribadi maupun secara kolektif, yang seringkali dikaitkan dengan peperangan atau perlawanan terhadap ketidakadilan. Selanjutnya, pembahasan amar ma'ruf nahi mungkar. Pengertian amar ma'ruf nahi mungkar menurut bahasa al-ma'ruf berkisar pada segala hal yang dianggap baik oleh manusia dan mereka mengamalkannya serta tidak mengingkarinya.
Sedangkan menurut bahasa Arab, ma'ruf adalah sesuatu yang dianggap baik oleh hati menjadi tenang dengan ma'ruf tersebut. Menurut syariat, al-ma'ruf adalah segala hal yang dianggap baik oleh syariat diperintahkan untuk melakukannya. Syariat memujinya serta memuji orang yang melakukannya. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah perbaikan, pelurusan, dan pembinaan yang sesuai dengan rambu-rambu dan ajaran agama. Karena itulah para ulama mengatakan bahwa rukun amar ma'ruf nahi mungkar itu ada 4. Yang pertama, orang yang menyerukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Yang kedua, adanya kemungkaran yang dihapuskan. Yang ketiga, pelaku kemungkaran yang harus diperintah untuk berhenti dari kemungkaran. Yang keempat, urutan tingkatan, adab, dan cara yang dipergunakan. Adapun juga rukun yang menyerukan kebaikan dan mencegah kemungkaran, syaratnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mukallaf. Orang yang bukan mukallaf tidak wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Orang yang tidak berkewajiban itu kemungkinannya adalah tidak berakal, anak kecil yang belum balik. Yang kedua, beriman. Amar ma'ruf nahi mungkar itu berlandaskan syariat Islam, bertujuan membela, menegakkan eksistensinya, dan mengukuhkan prinsip-prinsipnya. Yang ketiga, adil dan itizam. Dengan adanya dikatakannya itu, tidak kemungkinan melarang sesuatu lalu melakukannya. Yang keempat, istiha'a, mampu melakukannya. Orang yang tidak mampu tidak berkewajiban melakukan hisbah kecuali dengan hatinya. Semua orang mencintai Allah harus membenci maksiat dan menolaknya. Dan ada juga pembahasan tentang yang dihadapi dalam implementasi jihad amar ma'ruf nahi mungkar. Implementasi jihad amar ma'ruf nahi mungkar dihadapkan dengan berbagai tantangan, baik dari segi individu maupun masyarakat. Berikut beberapa tantangan yang sering dihadapi. Yang pertama, pemahaman yang kurang komprehensif. Banyak orang yang memiliki pemahaman yang berikut beberapa tantangan yang sering dihadapi. Yang pertama, pemahaman yang kurang komprehensif. Banyak orang yang memiliki pemahaman yang dangkal tentang konsep ini, terutama jika interpretasinya lebih menekankan aspek nahi mungkar atau mencegah kemungkaran tanpa memperhatikan prinsip-prinsip ma'ruf atau kebaikan. Yang kedua, konflik dengan norma sosial dan budaya di masyarakat. Orang terkadang mengajak untuk kebaikan atau mencegah kemungkaran berbenturan dengan norma-norma sosial budaya yang ada di masyarakat. Yang ketiga, ada tantangan dari pihak otoritas dan hukum. Dalam beberapa negara, ada batasan hukum yang mengatur bagaimana kegiatan dakwah atau amar ma'ruf nahi mungkar dapat dilakukan jika tidak sesuai dengan hukum negara atau dianggap sebagai tindak provokatif. Para pelaku bisa mendapatkan tekanan, sanksi, atau tindakan hukum dari otoritas. Yang keempat, pengaruh media sosial dan teknologi. Media sosial yang dapat digunakan sebagai alat untuk menyebarkan kebaikan juga menjadi tantangan tersendiri. Konten negatif atau yang bertentangan dengan ajaran agama menyebar dengan sangat cepat di platform-platform ini. Upaya mencegah kemungkaran di ranah digital seringkali dihadapkan pada hambatan teknis dan hukum. Yang kelima, adanya kondisi sosial dan ekonomi. Kemiskinan, ketidakadilan sosial, dan ketimpangan ekonomi dapat menjadi faktor penghambatan dalam mengajak kebaikan atau mencegah kemungkaran. Orang yang hidup dalam kondisi sulit mungkin lebih sulit menerima ajakan untuk berubah karena terjebak dalam masalah keseharian yang mendesak. Menghadapi tantangan-tantangan ini diperlukan pendekatan yang bijaksana, pendidikan dan komprehensif, dan penegakan hukum yang adil agar jihad amar ma'ruf nahi mungkar dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan nilai-nilai Islam yang damai. Pembahasan selanjutnya, dampak jihad amar ma'ruf nahi mungkar terhadap perubahan sosial di komunitas. Ada juga beberapa dampak yang dapat ditimbulkan. Yang pertama, peningkatan kesadaran moral dan etika. Implementasi amar ma'ruf nahi mungkar seringkali berdampak pada peningkatan kesadaran moral masyarakat.
Yang kedua, peningkatan solidaritas sosial. Ajaran Islam mendorong umatnya untuk peduli pada sesama dan memperbaiki keadaan di sekitar mereka. Ketika jihad amar ma'ruf nahi munkar dijalankan, anggota komunitas akan lebih terlibat dalam aktivitas sosial yang bermanfaat. Yang ketiga, transformasi sosial melalui pencegahan keadilan. Pelaksanaan nahi mungkar yang fokus pada pencegahan kemungkaran atau ketidakadilan memiliki dampak besar dalam menekankan perilaku korup, tidak adil, dan penyelewengan kekuasaan dalam komunitas. Dengan adanya kolektif untuk menegakkan keadilan dan menolak segala bentuk kemungkaran, struktur sosial yang lebih adil dan setara dapat terbentuk. Yang keempat, perubahan budaya dan pola pikir. Jihad amar ma'ruf nahi munkar juga berkontribusi terhadap perubahan budaya dan pola pikir di masyarakat. Yang kelima, ada stabilitas dan harmonisasi sosial. Penerapan amar ma'ruf nahi munkar dapat menciptakan stabilitas sosial dengan mengurangi potensi konflik yang disebabkan oleh perilaku negatif atau deviasi moral. Dan pembahasan yang terakhir adalah implementasi jihad amar ma'ruf nahi munkar dalam konteks masyarakat modern. Amar ma'ruf nahi munkar merupakan salah satu prinsip dasar dalam ajaran Islam yang berarti mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Prinsip ini adalah bentuk tanggung jawab sosial setiap individu muslim untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan nilai-nilai moral dalam masyarakat. Langsung di era modern. Di era modern, dengan tantangan globalisasi, teknologi, dan perubahan sosial yang cepat, implementasi prinsip ini harus disesuaikan dengan konteks masyarakat yang lebih kompleks dan dinamis. Pemahaman yang inklusif dan kontekstual sangat diperlukan agar jihad ini tetap relevan dan aplikatif. Beberapa contoh implementasi jihad amar ma'ruf nahi munkar dalam masyarakat modern. Yang pertama, pendidikan dan literasi moral. Salah satu bentuk implementasi amar ma'ruf nahi munkar di era modern adalah melalui pendidikan. Yang kedua, teknologi dan media sosial. Di era digital, media sosial menjadi alat yang sangat efektif untuk menyebarkan nilai-nilai kebaikan dan menolak keburukan. Yang ketiga, dialog antar agama. Jihad amar ma'ruf nahi munkar dalam konteks masyarakat global juga dapat diimplementasikan melalui dialog antar agama. Dalam dunia yang semakin terhubung, interaksi dengan individu dari berbagai latar belakang agama akan menjadi terhubung. Yang keempat, kebijakan publik dan pemerintahan. Di level yang lebih tinggi, jihad ini dapat diimplementasikan melalui kebijakan publik yang mendukung tanggung jawab untuk mengadopsi prinsip amar ma'ruf nahi munkar dalam pembuatan kebijakan yang berpihak pada keadilan, kesejahteraan rakyat, dan menjaga integritas moral masyarakat. Bab yang ketiga yaitu penutupan. Kesimpulan, jihad amar ma'ruf nahi munkar merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga moralitas, keadilan, dan ketertiban sosial dalam Islam. Prinsip ini mengajarkan umat muslim untuk secara aktif mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, tidak hanya dalam kehidupan pribadi, tetapi juga di ranah sosial dan pemerintahan. Di era modern, implementasi jihad ini mengalami tantangan yang lebih kompleks, seperti relativisme moral, polarisasi sosial, serta pengaruh teknologi dan media. Namun dengan pendekatan yang bijak, inklusif, dan fleksibel, jihad amar ma'ruf nahi munkar tetap relevan dan dapat diadaptasi melalui berbagai cara, termasuk pendidikan, advokasi sosial, penggunaan media sosial, dialog antar agama, serta kebijakan publik yang adil. Dengan tetap mengedepankan prinsip hikmah, kebijaksanaan, jihad amar ma'ruf nahi munkar bisa menjadi alat penting dalam memperkuat tatanan moral dan sosial di masyarakat modern, memastikan bahwa nilai-nilai Islam tetap terjaga dalam menghadapi tantangan zaman. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.